Shalom. semua. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti baik ya Kak, karena ada Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga kita. Betul Kak Berila. Nah adik-adik, kita kembali lagi hari ini sekolah minggu online-nya. Ketemu lagi dengan Kak Yakob Dan Kak Verila. dan Kak Deri. Iya. Nah untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua di rumah, kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik bisa berdiri semua ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Biar kita semangat ya. Iya. Boleh tepuk tangannya. Ikutin Kak Yakob dan Kak Verila. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Adik-adik di rumah tepuk tangannya dengan papa mamahnya. Kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak aja dari rumah kita berdoa dulu ya, sebelum kita melaksanakan ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Meskipun hanya melalui streaming video ini Tuhan, namun tidak mengurangi semangat kami untuk bersukacita di dalam kegiatan sekolah minggu atau ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sertailah dan berkatilah ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Kami serahkan doa ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, yaitu Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, kita kembali lagi. Adik-adik, ada yang berbeda nggak adik-adik lihat? Apa ya Kak? Apa ya? Kayaknya suasananya deh. Suasananya ada di mana ya? Kita ada Di di mana ya? gereja ya. Iya, ada di gereja, betul. Kalau suasana kita berbeda hari ini, pastinya kita juga harus gembira dan penuh semangat juga ya untuk memuji nama Tuhan. Iya, betul sekali Kak. Nah sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagi sambil tepuk tangan, memuji nama Tuhan dengan kidung pujian. Hatiku penuh nyanyian. Boleh tepuk tangannya adik-adik di rumah. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus,
Yesus, oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, adik-adik, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Pasti semua mau ya Kak. Pasti semuanya angkat mau. tangannya. Ya. Dalam cerita kita hari ini ada sebuah cerita yang bagaimana Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita semua adik-adik. Iya, betul sekali Kak. Nah, sekarang Ya. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari Kakak Sekolah Minggu, Iya. kita menyanyi kembali dari Kidung Pujian Dengan Semua judul, Baik. Iya, dengan ya, judul Semua Baik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik di rumah, supaya kita bisa menghayati firman Tuhan nanti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak yakin pasti sangat luar biasa. Nah adik-adik, sudah siap mau belajar akan kebenaran firman Tuhan? Kakak yakin pasti sudah siap. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Siap? Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terima kasih juga Engkau sudah membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan yang baru. Jika sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu, kami mohon Engkau memampukan kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memakai kami sebagai anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.
Nah, adik-adik, sudah siap kita belajar akan kebenaran firman Tuhan? Sudah siap, kakak yakin pasti sudah siap. Sekarang kakak minta, ayo diambil Alkitabnya. Kita mau membuka Alkitab kita. Kita membaca yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-24 sampai Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Sudah? Kalau sudah dapat, yuk kita sama-sama baca perikopnya. 1, 2, 3. Barnabas dan Saulus diutus. Nah, adik-adik semua bisa baca. Untuk ayat-ayatnya kakak langsung akan firman Tuhan ya. Nah, kita mulai. Adik-adik, di dalam kitab Kisah Para Rasul kita membaca bagaimana Roh Kudus yang adalah Allah sendiri, yang adalah Tuhan sendiri, bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya untuk menyaksikan kabar sukacita keselamatan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus juga memampukan orang-orang percaya, memampukan kita semua untuk melakukan mukjizat. Demikian juga pada pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yang bagaimana Roh Kudus menuntun dan mengutus Barnabas dan juga Paulus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di Siprus, di mana Siprus itu adalah suatu tempat yang lebih jauh dari tempat biasanya murid-murid Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Barnabas dan juga Saulus yang baru kembali dari Yerusalem ke Antioquia, yaitu kota di mana selama ini mereka tinggal dan juga di mana mereka mengajar, yang adalah Antioquia ini adalah pertama kali orang percaya disebut sebagai orang Kristen. Dalam suatu kesempatan di mana mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan juga berkuasa, Roh Kudus menyampaikan suatu tugas kepada Barnabas dan juga kepada Paulus untuk menyampaikan kabar baik. Nah, adik-adik, setelah mendengar perintah itu mereka segera berangkat. Dan di suatu kota yaitu Salamis, yang merupakan kota pelabuhan yang besar, kedua rasul mulai memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Mungkin karena dari tempat inilah mereka mula-mula bisa diterima. Setelah itu mereka pun menyusuri pulau itu sampai ke Pafos yang merupakan ibu kota provinsi di mana Gubernur Sergius Paulus tinggal, dan target dari pelayanan Barnabas dan Paulus adalah Gubernur Sergius Paulus itu sendiri. Kenapa? Karena dengan merangkul seorang gubernur akan lebih mudah bagi mereka bisa diterima di suatu tempat, terutama di tempat itu. Namun, hal itu bukanlah hal yang mudah. Walaupun gubernur itu seorang yang mungkin terbuka untuk menerima berbagai pengajaran, namun ia sendiri tentunya adalah seorang penganut kepercayaan tertentu.
Di samping itu, ada juga para pengajar agama atau kepercayaan yang akan terganggu jika ada pengajaran yang baru diterima oleh sang gubernur. Tetapi nampak bahwa Roh Kudus telah lebih dahulu bekerja untuk membuat sang gubernur menerima Barnabas dan juga Paulus, karena ia pun memanggil kedua Paulus itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada gubernur tersebut. Dan karena hal itu, ada yang sangat terganggu, yaitu seorang penyihir dan nabi palsu, Barceus namanya, yang juga disebut sebagai Elimas. Dia sangat terganggu akan kehadiran Barnabas dan juga Paulus, sehingga ia berusaha menghalangi Barnabas dan juga Paulus. Si penyihir itu pastilah seorang penyembah setan, karena jika ia seorang Yahudi yang menyembah Tuhan, tentunya ia sangat anti dengan berbagai ilmu sihir. Karena demikian, ajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Iblis menggunakan si penyihir untuk menghalangi firman Tuhan sampai ke telinga sang gubernur. Karena hal itu, Roh Kudus bekerja melalui Paulus untuk menghancurkan halangan yang dilakukan oleh iblis. Atas kuasa dan pernyataan Roh Kudus, firman Tuhan dapat sampai ke telinga Gubernur Sergius Paulus, dan dengan demikian ia menjadi percaya dan ia memberikan kesempatan yang luas, kesempatan yang besar bagi pemberitaan firman Tuhan di Pulau Siprus. Beberapa hal menarik yang dapat kita renungkan. Yang pertama, bagaimana kita memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan tadi digambarkan bagaimana orang-orang percaya yang beribadah dan berpuasa kepada Tuhan kemudian mampu mendengar dan memahami maksud Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Ketekunan beribadah membuat mereka mampu memahami maksud Tuhan. Demikian juga kita mampu untuk mendengar dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah peran Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan kepada Gubernur Sergius Paulus, yaitu pernyataan Roh Kudus membuat setiap usaha iblis untuk menghalangi firman Tuhan itu terpatahkan ataupun dihancurkan. Kita juga akan mampu untuk melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun ada banyak tantangan yang akan menghalangi kita jika kita membiarkan Roh Kudus yang bekerja, bukan sebaliknya dengan kemampuan kita semata. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan ingin kita selalu setia beribadah kepada Tuhan hingga kita mampu untuk memahami maksud dan rencana Tuhan. Tuhan ingin kita memahami maksud Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja dalam setiap rencananya untuk hidup kita dengan cara untuk meminta tuntunan Roh Kudus dalam setiap hal yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Demikian cerita firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya Tuhan menyempurnakan di dalam kehidupan kita.
Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online GKI Nazaret dengan penuh hikmat, dan kami bisa mempelajari apa yang bisa kami dapatkan dari kebenaran akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua dan anak-anak sekolah hari minggu GKI Nazaret dan seluruh anak-anak sekolah hari minggu GKI yang ada di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Semoga mereka diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang lancar dan berkat melimpah daripada-Mu, walaupun di tengah situasi pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya mereka selalu diberi kelancaran dalam setiap laku mereka, dan mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan sekolah hari minggu. Kiranya apa yang kami jalani sebagai guru sekolah minggu dapat berjalan dengan lancar, dan kami mampu melayani-Mu walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kiranya berkati juga kakak-kakak sekolah minggu semua untuk diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sangat-sangat memohon kepada-Mu melalui doa ini, sehingga apa yang kami inginkan pada situasi pandemi COVID ini bisa cepat dengan berakhir, dan kami bisa melakukan setiap pekerjaan kami dan apapun yang kami lakukan dengan penuh sukacita dan tidak ada halangan ya Tuhan, seperti sedia kala. Kami tahu doa kami ini belum sempurna ya Tuhan, dan kami ingin menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung akhir dari ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua di rumah kita nyanyi kembali dengan judul Tuhan Yesus Aku Berjanji. Ya adik-adik bisa berdiri semua ya, kita tepuk tangan memuji memuliakan nama Tuhan. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Terimalah segala puji-pujian kami yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi kepujian dan kemuliaan akan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang akan melaksanakan kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menuntun dan memelihara kami, terlebih lagi di dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik.
Terima kasih karena adik-adik semua sudah menyaksikan sekaligus adik-adik semua sudah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk selalu melaksanakan tugas, yaitu tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Jangan lupa minta tolong untuk orang tua supaya bisa untuk memvideokan atau memoto anak-anak yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu, dan itu bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu setiap kelas ataupun kakak-kakak sekolah minggu yang adik-adik tahu nomor HP-nya. Nah, dan juga kakak juga ingatkan untuk selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga kakak minta jangan terlalu banyak berkumpul ya sama teman-temannya ya. Usahakan dikurangi supaya pandemi corona ini dapat semakin berkurang. Nah, terima kasih adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi ya. Selamat pagi, shalom.